Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Minta tolong dipimpin oleh ketua kelas. Coba duduk, siap berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya absen terlebih dahulu. Ahmad Fadli Kurniawan, minta tolong suaranya yang keras ya. Ada gitu ya. Anastasia Putri Anggraini, ada. Kathleen Krisnandi, ada. Delalita Ananta, ada. Vicky Pratama, Galang Kristianto, Iza Putri Renata, ada. Linggar Putri Tunggal, ada. Marsha Aulia, ada. Muhammad Vino, Rahmat Putri, ada. Silsila Bunga Novita Putri, Seni Ramadhani, ada. Trio Dewa Gustira, Tika Febriana. Untuk pagi hari ini kalian masih semangat? Semangat pagi. Semangat. Beri aplaus untuk kalian semua. Nah, pada pagi hari ini kita, Bu Guru, mau menjelaskan tentang bab 3 untuk pengaruh globalisasi yang ada di masyarakat. Nah, minta tolong kalian buka halaman 137 tentang bab keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi sosial dan budaya ASEAN. Kalian sudah memahami tentang apa sih itu pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia itu apa saja? Terus perubahan-perubahan yang ada di Indonesia itu apa saja? Terus untuk mengetahui kegiatan-kegiatan keterbukaan, keterbatasan yang di Indonesia itu apa saja? Kalian sudah paham apa belum? Minta tolong kalian untuk memahami keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap ekonomi yang ada di Indonesia dan ASEAN. Kalian bisa memahami di halaman 135, minta tolong dibuka bukunya. Nah, untuk materi pertama yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan permintaan penawaran dan teknologi. Nah, ini kalian harus memahami bahwa puluhan barang untuk yang dikonsumsi untuk ASEAN dan Indonesia itu tentunya berbeda. Contohnya seperti bahan impor dan ekspor. Nah, impor itu apa sih? Ekspor itu apa sih? Kalian bisa paham apa enggak? Sudah bisa memahami apa perbedaan antara impor dan ekspor? Ayo minta tolong satu orang maju ke depan untuk berbicara tentang ekspor dan impor. Apa sih ekspor itu? Apa sih impor itu? Kalian sudah paham apa belum? Nah, kalian harus paham tentang ekspor dan impor. Untuk ekspor itu perdagangan luar negeri. Kalau impor dalam negeri. Pengaturan atau regulator dalam perekonomian itu disebut dengan sistem konsumen dan produsen. Nah, jadi ketika kita antar impor dan ekspor, kita harus menemukan konsumen. Yang pertama konsumen itu adalah disebut biasanya dengan pelanggan. Nah, untuk produsen sendiri, produsen itu berarti produk yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, sedangkan kalian buka halaman 153
Nah, sedangkan konsumen biasanya itu rumah tangga pemerintah yang memiliki peran sebagai konsumen dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur pemerintah, membutuhkan sarana dan prasarana yang panjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan produsen. Contohnya seperti kantor dinas, pendidikan, yaitu untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan membutuhkan kertas, printer, dan tinta untuk pemerintah yang harus dibeli oleh perusahaan itu. Nah, yang kedua itu produsen. Produsen itu apa? Produsen itu pemerintahan itu mengatur pada sebab sebelumnya yang telah dijelaskan bahwa produsen rumah tangga itu adalah contohnya BUMN, badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Maka pemerintah juga berperan sebagai rumah tangga produsen. Nah, di sini perdagangan antar daerah atau antar pulau ini sangat luas. Pada sebab ini kalian harus memiliki keunggulan-keunggulan, harus mengerti, memahami tentang keunggulan-keunggulan yang ada di daerah Indonesia maupun di ASEAN ini. Sehingga untuk memahami hal tersebut kalian harus ada perdagangan dan perjualbelian antar pulau. Contohnya, perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar menukar barang maupun kesepakatan bersama tanpa ada yang dilakukan dengan unsur pemaksaan. Nah, dalam satu hal ini kita harus memahami dan mengerti bahwa perdagangan yang ada di antar pulau itu harus kita pahami. Nah, mungkin dari sini ada yang dipertanyakan. Ya, mungkin ada salah satu siswa yang bisa ditanyakan untuk tentang perdagangan dan apa saja macam-macam yang dikelompokkan dari faktor produksi. Nah, saya akan menjawab tentang pertanyaan dari anak-anak bahwa 4 macam faktor produksi yang ada di Indonesia secara umum, yaitu ketika seseorang memiliki lahan, kita akan melakukan produksi yang besar. Yang kedua, ketika kita memiliki modal, maka kita akan bisa dengan modal tersebut kita akan membangun usaha yang secepat mungkin. Yang keempat, tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini ketika tenaga kerja kita banyak dan modal usaha kita banyak, maka produksi yang ada di daerah setempat maupun di negara Indonesia itu akan maju. Yang keempat itu kewirausahaan, sehingga kita harus mengembangkan wirausaha yang ada di daerah setempat maupun di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, sebagian besar kita akan di sini ada yang banyak yang wirausaha. Nah, jadi kalian harus memahami tentang wirausaha itu dan kita harus memahami tentang kewirausahaan itu apa, keuntungannya itu apa, kemudian kelemahan itu apa, kita harus menggalinya supaya kita bisa menjadi pengusaha yang lebih sukses lagi. Nah, dari sini sudah paham maka ya. Terus untuk faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah itu dibedakan menjadi 2, yaitu perbedaan faktor produksi yang dimiliki dan perbedaan tingkat harga antar daerah.
Nah, faktor pendorong perdagangan antar daerah itu perbedaannya adalah faktor yang menjadi pendukung bagi daerah-daerah setempat. Kemudian untuk perbedaan harga antar daerah, yaitu daerah-daerah yang perbedaannya tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Dari penjelasan yang saya berikan tadi, anak-anak ada pertanyaan? Ya. Apa tujuan perdagangan antar pulau? Nah, untuk tujuan perdagangan antar pulau itu yang pertama memperoleh keuntungan. Jadi, ketika kita melakukan perdagangan antar pulau, kita harus dan bakal memperoleh keuntungan dengan tujuan utama dilakukan perdagangan antar pulau adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, keuntungannya itu apa? Yaitu contohnya harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dan biaya produksi. Yang kedua, keuntungannya yaitu memperluas jangkauan pasar, sehingga kita semakin banyak dan terbesar di berbagai daerah, semakin kita banyak untuk memiliki jangkauan pasar yang banyak. Itu yang dapat saya sampaikan, materi-materi tentang keterbatasan dan pengaruhnya di negara ASEAN maupun di Indonesia. Dari saya sekian, wassalamualaikum.